Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 5, semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan di pembelajaran ke-6. Segera kita mulai pembahasannya. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Amatilah dengan cermat gambar di atas. Kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita. Berikut ini contoh ide pokok untuk 3 buah paragraf yang sesuai dengan gambar di atas. Ide pokok untuk paragraf pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Ide pokok untuk paragraf kedua, Edo anak yang suka pada hewan. Dan ide pokok untuk paragraf ketiga, Edo membantu membersihkan kandang kelinci. Dari ketiga ide pokok di atas dapat dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas atau kalimat pengembang untuk menjadi sebuah paragraf seperti berikut ini. Ide pokok pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Dari ide pokok tersebut dapat dikembangkan menjadi paragraf seperti berikut ini. Menjelang sore, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya besar dan luas. Kelincinya juga banyak. Sebenarnya Edo mau diajak ke rumah Pak Rudi karena ingin bermain-main dengan kelinci-kelinci itu. Ide pokok di atas ada pada kalimat utama di kalimat pertama. Yang berubah menjadi warna biru itulah kalimat utama. Kalimat yang lain adalah kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Ide pokok kedua, Edo anak yang suka pada hewan. Dikembangkan menjadi paragraf seperti berikut. Edo memang anak yang suka pada hewan, terutama kelinci. Kelinci milik Pak Rudi lucu-lucu. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci-kelinci itu dengan wortel. Semua kelinci berkumpul dan mendekati Pak Rudi dan Edo. Ide pokok yang terakhir, Edo membantu membersihkan kandang kelinci. Dari ide pokok itu dapat dikembangkan menjadi paragraf. Setelah memberi makan dan puas bermain dengan kelinci-kelinci itu, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci miliknya. Membersihkan kandang kelinci harus dilakukan secara rutin. Kandang yang bersih akan berdampak pada kesehatan kelinci-kelinci yang dipeliharanya. Nah, sekarang kalian bisa membaca cerita yang tersusun dari 3 paragraf yang sudah dibuat di atas sebagai berikut. Kita lanjutkan. Buat kalian yang baru gabung, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat pintar, ayo membaca teks di halaman 53. Gerak kupu-kupu.
Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak yang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Sekarang tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf di atas. Dari paragraf pertama diperoleh ide pokok, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Paragraf kedua, ide pokoknya, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kemudian di paragraf 3, ide pokoknya, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Di paragraf terakhir, paragraf keempat, ide pokoknya, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Sahabat pintar, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui gerak kelinci, siput, dan kupu-kupu. Sekarang kita akan membandingkan kelompok hewan vertebrata dengan kelompok hewan avertebrata. Beberapa hal yang kita akan bandingkan antara lain tulang belakang, susunan saraf pusat, letak otak, posisi rangka, dan gerak tubuh. Yang pertama, tulang belakang. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Susunan saraf pusat pada hewan vertebrata terletak di kepala, sedangkan pada hewan avertebrata terletak di perut. Letak otak pada hewan vertebrata terlindung oleh rangka kepala, sedangkan pada hewan avertebrata tidak terlindung oleh rangka. Kemudian pada hewan vertebrata rangkanya berupa rangka dalam, yaitu rangka ada di dalam tubuhnya, sedangkan pada hewan avertebrata rangka berada di luar tubuh sehingga disebut rangka luar. Yang terakhir, gerak tubuh. Hewan vertebrata gerak tubuhnya lincah dan cepat, sedangkan pada hewan avertebrata geraknya lambat.